Jadi bukan seberapa banyak, bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, tetapi melainkan untuk itu tujuan apa uang itu digunakan. Gitu. Jadi konsep dari pengelolaan uang itu memang seberapa banyak itu memengaruhi omset, tetapi untuk apa tujuan uang itu digunakan itu harus jelas. Ini quotes dari John Steele. Jadi apabila ada uang keluar, uang masuk, itu digunakan untuk apa? Nah, ini fungsi dari pengelolaan keuangan. Lalu dilanjut. Tips-tips mengelola keuangan bisnis ini cukup basic sekali ya, khususnya untuk UMKM. Karena kalau misal terlalu terlalu untuk teknis itu terlalu jauh gitu. Jadi ini sedikit basic dari pengalaman yang saya miliki ketika saya mengelola bisnis kami gitu. Jadi apalagi ya, kesalahan utama yang pertama, pisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Nah, kesalahan utama yang sering sering banget dilakukan oleh pemilik bisnis khususnya UMKM, mereka tidak membedakan keuangan pribadi dengan keuangan bisnisnya. Hal ini akan berakibat pada kesulitan membedakan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus di-keep gitu, di-save untuk operasional perusahaan yang berikutnya. Gitu. Jadi tak jarang ini juga berpengaruh. Akhirnya dari kita itu sendiri tidak bisa membedakan mana yang buat perputaran bisnis kita dan mana yang buat kita jajan gitu ya. Jadi hal ini juga dapat menggerogoti uang bisnis kita dan akhirnya mungkin tidak bisa berjalan lagi bisnisnya. Jadi tips yang bisa kita lakukan yaitu menyiapkan dua metode penyimpanan uang yang berbeda gitu. Itu salah satu teknisnya, kita bisa membuat dua rekening yang berbeda. Ini salah satunya buat rekening pribadi, dan salah satunya untuk keperluan bisnis. Jadi untuk keperluan bisnis ini tidak tercampur gitu antara uang pribadi. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kita bisa menggunakan pembukuan keuangan. Untuk apa? Karena dari semakin lama bisnis kita semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin grow, maka untuk eh, untuk perjalanannya juga sangat kompleks gitu teman-teman. Jadi apalagi untuk keuangan ini juga cukup kompleks. Jadi ada biaya marketing, biaya operasional, biaya produksi, biaya branding, biaya mungkin influencer, biaya lain itu sangat sangat perlu diperhitungkan gitu. Jadi gunakan pembukuan keuangan. Pengelolaan keuangan ini juga tidak hanya cukup dikelola dengan ingatan gitu ya, kayak misal aku biaya segini buat ini, biaya segini buat ini, itu enggak. Jadi kita harus punya buku-buku secara fisik gitu. Jadi ada catatan, ada hitam di atas putih. Jadi kita bisa mengaudit lagi ketika kita sudah selesai gitu. Biasanya audit itu paling ini mingguan, atau mungkin bagi teman-teman yang ingin rutin, ingin tahu progres bisnisnya mana, itu juga bisa harian gitu. Jadi eh, yang selanjutnya kita bisa terapkan minimal adalah buku kas masuk, atau untuk kita tahu uangnya yang masuk berapa, income-nya berapa, dari mana gitu. Kita bisa membuat BKM dan membuat buku kas keluar. Jadi untuk kita mengeluarkan biaya untuk apa saja itu juga bisa dikelola tersendiri di buku tersebut. Dan selanjutnya kita ada kontrol uang. Kenapa kita harus mengontrol uang? Yaitu karena biar dari biaya yang keluar dan biaya yang masuk ini sesuai gitu. Jadi kita harus mengontrol. Mengontrolnya dengan apa? Yaitu dengan mengaudit. Kita ada buku kas, akhirnya kita kontrol buku kas tersebut. Apakah sesuai dari income sama outcome-nya apa tidak gitu. Jadi fungsi audit di situ. Terus yang selanjutnya ada analisis keuangan. Gitu. Analisis keuangan ini sangat kompleks teman-teman. Jadi dari buku kas masuk ini ada buku kas keluar. Nah ini perlu kita analisis. Tujuannya untuk apa? Untuk banyak.
kita juga bisa menganalisis kira-kira dari keuangan ini dari bulan ini sampai bulan ini bagaimana progres dari bisnis kita. Misal dari bulan September ke Oktober. Apakah income-nya naik atau turun, bagaimana profitnya, apakah sebanding dengan income dan outcome-nya. Jadi kita bisa menganalisis ini tuh. Selain itu, ketika kita mengeluarkan suatu uang, terus kita udah audit, kita juga bisa mengetahui itu dari misal dari biaya marketingnya segini bulan ini segini, bulan depan segini. Jadi apakah efektif gitu untuk atau apakah worth it untuk kita menyewa atau menyewa biaya marketing atau influencer seperti itu. Jadi kita bisa menganalisis dari laporan keuangan. Gitu, teman-teman. Untuk yang ketiga, merencanakan dengan baik penggunaan uang karena kalau tidak direncanakan secara pasti di awal, kita akan bimbang gitu. Gimana? Uang ini untuk apa? Itu biasanya UMKM di awal-awal itu kan, oke, kita dapat income segini. Untuk apa? Lalu selanjutnya ketika uang itu sudah terkumpul. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai merencanakan uang yang bisnis kita punya. Gimana cara kita memutar uang itu kembali menjadi produk yang baru gitu. Terus yang selanjutnya, caranya yang bisa kita gunakan menyesuaikan rencana pengeluaran dengan target penjualan dan penerimaan kas. Jadi berapa target penjualannya dan penerimaan kasnya berapa. Terus lakukan analisa cost and benefit. Jadi analisa antara biaya masuk, biaya keluar, terus profitnya berapa itu bisa direncanakan. Entah itu untuk jangka panjang maupun jangka pendek maupun jangka menengah. Gitu. Lalu yang keempat, lakukan perputaran pada kas secara efektif. Kenapa? Karena ketika kita perputaran kasnya tidak tidak beraturan gitu ya, kayak misal biaya outcome-nya terlalu besar, terus akhirnya masuk ke biaya income-nya, terus akhirnya tidak sebanding, itu juga akan mempengaruhi produktivitas dan efektivitas perusahaan gitu. Jadi perlu dilakukan perputaran kas sehingga tidak ada uang dingin dan uang panas itu ada tekatnya. Gitu. Jadi yang bisa kita terapkan itu jangan terlalu fokus dengan keuntungan. Untuk bisnis awal, memang kita perlu branding gitu ya, perlu gimana target market kita itu mengetahui kita secara umum. Jadi bukan hanya keuntungan ya, tapi untuk marketing, untuk lain-lain itu juga perlu diperhatikan di awal. Dan selanjutnya dengan mengelola keuangan usaha juga termasuk mengelola hutang piutang dan persediaan. Jadi ketika mungkin kita baru bangun bisnis tuh, kita belum punya modal, akhirnya kita bekerja sama dengan orang atau mungkin MOU-nya gimana atau mungkin dari pendanaan atau gimana, itu perlu dikelola juga dari segi keuangannya. Jangan sampai kita ada pemasukan terus hutangnya tidak dibayar, itu juga tidak benar juga, teman-teman. Oke, yang akhirnya ada kontrol aset, hutang, dan kondisi modal. Itu diperlukan prosedur keuangan yang cukup untuk memastikan harta bisnis kita selalu terjaga dengan baik. Jadi dari aset, misal kita punya UMKM, tahu atau apa, itu sekiranya dari alat atau operasional ini juga diperhatikan dari segi keuangannya. Untuk modal juga, kita butuh modal berapa, itu perlu diperhatikan. Oke, mungkin yang selanjutnya kita akan belajar. Dari teman-teman bisa ini sih, kita dua arah aja. Dari teman-teman mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti langsung aja di komen. Nah, untuk hal-hal yang harus dihindari, khususnya bisnis pemula. Biasanya bisnis pemula itu kan bisa gusu gitu ya bahasa Jawanya. Bahkan ketika saya memulai usaha sendiri pada awal-awalnya itu juga apa ya, kayak belum terlalu paham mengenai finansial. Mungkin dari Pak Aan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya, karena mungkin lebih tahu untuk teknisnya, untuk datanya, untuk proses auditnya, mungkin lebih tahu. Jadi
di sini saya juga pelaku UMKM gitu ya. Jadi ini berbagi apa yang saya lakukan selama ini. Jadi hal yang harus dihindari khususnya untuk bisnis pemula ini ada beberapa ya. Nah ini tadi jangan mencampurkan dan menggunakan rekening pribadi dan usaha karena akan terjadi ketidakseimbangan gitu. Kadang kita tuh ingin jajan gitu, ingin ini, ingin itu gitu kan. Jadi kita kalau dijadikan satu, nanti tidak ada sekat di antara itu. Jadi bisa menggerogoti uang ibu juga. Nah, jadi akhirnya yang awalnya uang harus dibuat untuk operasional bisnis, untuk modal kembali, nanti bisa kepakai lagi gitu. Jadi kesulitan dan akhirnya dapat mengakibatkan bisnis itu nggak sustain. Gitu. Yang kedua, tidak disiplin membuat pencatatan keuangan. Jadi pencatatan keuangan ini juga diperlukan ya, selain untuk audit, untuk menganalisa bisnis kita, grow bisnis kita. Ini juga sangat diperlukan. Gitu. Jadi tanpa adanya pencatatan keuangan kita tidak bisa audit, kita tidak bisa menganalisa sejauh mana perusahaan kita berkembang, UMKM kita sejauh mana berkembang. Karena di sini juga bisa menjadi kunci utama. Untuk yang selanjutnya tidak membuat rencana keuangan. Tidak membuat rencana keuangan ini juga salah teman-teman karena tanpa adanya perencanaan yang jelas maka kita juga akan terombang-ambing gitu. Kita butuh modal berapa untuk apa gitu. Ketika kita udah tahu rencana ke depan, oke, 4 tahun ke depan kita akan fokus pada marketing misalnya. 4 tahun ke depan kita akan fokus ke operasional. Kita pengadaan alat-alat untuk produksi atau lain itu perlu direncanakan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah punya uang tapi kita tidak punya perencanaan untuk apa uang itu juga akan kesulitan gitu. Kita tidak ada gambaran gitu. Kita punya uang misalnya 1 M. 1 M ini akan kita alokasikan kemana? Itu harus jelas gitu, ada rencananya. Jadi tanpa rencana kita juga akan kesulitan untuk mengelola keuangan kita. Gitu. Oke, mungkin itu sekian dari yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga meskipun siang-siang gini yang lagi puasa tetap semangat ya. Karena ini kan memang jam-jamnya, biasanya jam-jamnya tidur siang gitu loh. Jadi memang semoga ini meskipun waktu kita buat tidur siang, tapi semoga bisa konsen gitu ya. Ya apalagi ini memang tema keuangan ini tema yang sangat penting tuh ya. Tapi dalam beberapa kesempatan justru tema keuangan ini yang paling yang paling UMKM itu sulit banget untuk ngelakuin gitu loh. Karena memang butuh motivasi yang sangat besar untuk UMKM agar dia bisa mencatat keuangannya dengan baik dan benar untuk bisnisnya kayak gitu. Baik, ya ini sekilas background saya alumni Universitas Brawijaya dan sempat kerja juga di beberapa tempat dan aktivitas saat ini saya ada seorang freelance accountant, saya juga pendamping UMKM di Dinas Kota Malang dan juga menjadi konsultan perpajakan dan bisnis di beberapa tempat seperti itu. Baik, sebelum kita berbicara tentang manajemen keuangan, kita perlu flashback terlebih dahulu tentang bicara tentang bisnis itu, karena keuangan itu kan bagian dari bisnis ya teman-teman ya, keuangan dari bisnis dan bisnis itu kan cari cuan, cari profit gitu ya. Nah, cuan profit itu kan uang gitu ya. Jadi memang keuangan itu sangat penting sekali dalam bisnis, makanya untuk menjalankan sebuah bisnis perlu sebuah mindset yang mungkin tepat ya, yang tepat agar bisnis itu memang berjalan sesuai dengan tujuannya kayak gitu. Misalkan ya, kita bisnis ya tujuannya tadi kan cari uang gitu. Jangan sampai kemudian tujuannya yang lain. Misalkan ya contoh misalkan biasanya UMKM itu kan agak kesusahan tuh dalam cari karyawan. Nah, akhirnya dia siapa aja diterima jadi karyawan tanpa ada SOP yang jelas, tanpa ada standar yang jelas, akhirnya malah menjadi beban bagi perusahaan tersebut.
Jadi ketika mencat agak susah juga, karena apa? Karena aduh kasihan tuh orangnya soalnya ini, tapi secara kapasitas sebenarnya dia sangat kurang kayak gitu. Nah, oke, jadi sekarang kita kembali ke ini mindset bisnis ya. Mindset bisnis khususnya di keuangan di sini ya. Jadi pertama kita kan ada modal ya, teman-teman. Bisnis itu kan start dari modal. Modal itu digunakan teman-teman untuk membeli aset. Aset itu bisa berupa fisik ataupun bisa berupa non fisik ya. Misalkan skill itu juga aset. Aset yang berupa barang ya teman-teman mungkin yang produksi kue misalkan bisa beli mixer, bisa beli apa ya alat-alat untuk pembuatan kue, oven dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman yang bergerak di bidang kreatif misalkan untuk proses kreatifnya kan butuh misalkan komputer atau laptop yang excellent gitu ya untuk proses kreatifnya teman-teman kayak gitu. Dan dari aset itu kemudian ada sales gitu loh, ada sales dari sales itu teman-teman kan melakukan promosi, melakukan penawaran-penawaran, melakukan penjualan. Dari situ kemudian teman-teman kan dapat profit. Nah, dapat profit, dapat cuan. Nah, dari situ profitnya berupa cash. Nah, cashnya itu jangan berhenti sampai di situ aja. Cash-nya itu yang free cash gitu ya. Karena apa? Karena seringkali teman-teman UMKM itu terjebak pada udah sampai profit dapat cash udah itu aja. Jadi tidak ada pembagian yang jelas, ada uang yang digunakan untuk modal diputar kembali, ada penambahan modal, ada juga yang digunakan untuk pribadi. Karena kalau misalkan seluruh profit cash-nya itu digunakan untuk kepentingan bisnis, ya kan ya it's okay kalau teman-teman ada penghasilan yang lain. Cuma kalau itu bisnis itu satu-satunya penghasilan teman-teman, ya teman-teman akan merasa lama-lama juga akan merasa stuck juga di bisnisnya kayak gitu, karena aduh aku kerja terus kok uangnya muter terus, akhirnya teman-teman menjadi tidak disiplin. Akhirnya apa, uang yang digunakan untuk perputaran bisnis digunakan untuk kepentingan pribadi, misalkan untuk beli untuk upgrade HP, untuk upgrade laptop, dan juga misalkan untuk healing, untuk jalan-jalan kayak gitu. Nah itu kan makanya memang perlu ada disiplin yang jelas bagi teman-teman, bahwasanya ketika teman-teman dapat profit yang berupa cash ya, itu ada yang di-spare untuk bisnisnya, untuk diputar kembali, dan juga yang memang untuk digunakan untuk kebutuhan pribadinya teman-teman. Nah, untuk UMKM ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah motivasi bisnis versus motivasi sosial ya. Karena seperti tadi saya sampaikan terkait ketenaga kerjaan gitu. Akhirnya meng-hire tenaga kerja yang kurang kompeten karena kasihan gitu ya, mau mencat nggak tega karena kasihan, padahal itu kemudian menjadi beban dari perusahaannya seperti itu. Atau ini ada sebuah cerita ya, ini mohon maaf ya posa-posa gambar donat ya, mohon maaf, ini bukannya mengiming-imingi, cuma ini gambar aja gitu ya. Nanti donatnya bisa beli sendiri ya Mbak Sinta ya, sore-sore di rumah waktu buka puasa. Jadi ini ceritanya, ini real story ya Kak ya, real story teman-teman semuanya. Itu ada salah satu pelaku UMKM di Malang, di mana dia jualan donat. Itu dia produksi donat teman-teman, produksi donat. Ini sekitar 2 tahun yang lalu, saya lupa persisnya berapa. Dia jual satu pack isi 12 itu 25.000. Donat bomboloni, tahu teman-teman ya, donat yang ada isinya itu, yang ada gulanya itu 25.000. Dan dia merasa kok nggak ada ini ya, kok dia bisnis terus, dia operasional terus, dia cukup laris jualannya, tapi kok kayaknya kok tidak ada hasil bisnis itu yang bisa untuk dia dapetin gitu loh. Dia merasa kurang dapat sesuatu dari bisnisnya gitu loh. Setelah saya hitung-hitung, ternyata HPP dia dari penjualan 25.000, HPP dia adalah 21.000 sekian. Dalam artian HPP marginnya dia itu sekitar 4.000 sekian. Bayangkan harga 25.000, marginnya 4.000, dan itu free ongkir ya teman-teman ya. Jadi free ongkir. Jadi yang pesan-pesan itu dia tidak membebankan ongkir. Jadi jarak 10 kilo, 15 kilo dia antarkan sendiri, dan itu tadi dia merasa capek karena di rumah dia produksi dan kemudian dia harus delivery. Ya memang dia ada pekerjaan lain sih. Jadi aktivitas delivery donatnya itu dia lakukan ketika dia melakukan pekerjaan lain. Tapi ya itu tadi yang jelas marginnya terlalu tipis untuk, padahal pada produk yang sama
ada yang menjual harganya itu sudah rata-rata di atas 30.000 semua. Jadi marginnya udah di atas 5.000, bahkan ada yang 10.000, bahkan ada yang hampir 12.000 itu ada untuk donat yang semisal kayak gitu ya. Jadi ketika saya sampaikan, loh ini margin kamu terlalu kecil gitu loh, makanya kamu merasa kayak kerja bakti kayak gitu. Dia sampaikan, aduh aku kasihan nih sama konsumen-konsumenku, aku udah punya konsumen-konsumen yang loyal, aku udah punya teman-teman yang suka beli donatku, kalau aku naikin nanti mereka nanti pada kabur kayak gitu. Jadi dia takut, ada ketakutan, belum dicoba udah takut sendiri gitu loh. Padahal secara kualitas produk itu dia menggunakan bahan-bahan yang cukup premium, tapi dia harga jual donatnya itu dia middle gitu ya, middle atau bahkan mungkin cenderung low gitu ya. Maaf. Nah itu jadi memang di sini salah satu yang poin penting untuk mulai untuk terkait dengan keuangan ya teman-teman adalah teman-teman harus punya HPP yang fix agar itu tidak kemudian teman-teman sembarangan gitu menjual dengan harga jual yang tidak memperhitungkan komponen-komponen yang lain gitu. Berikutnya berikutnya adalah bisnis versus keluarga. Ini mungkin jadi tidak apalagi yang sudah berkeluarga ya. Mungkin juga teman-teman mungkin masih bersama orang tua itu juga perlu ada komunikasi juga dengan keluarga agar jangan sampai bisnis itu yang sekiranya teman-teman tujuan bisnis apa sih? Kita bisnis kan untuk misalkan untuk saya sudah berkeluarga nih, untuk saya berkeluarga saya bisnis kan juga untuk ujung-ujungnya saya bisnis untuk keluarga saya kan. Tapi di prosesnya ternyata saya justru tidak tidak berkomunikasi baik dengan keluarga saya, atau mungkin juga teman-teman mungkin belum keluarga juga sama, mungkin akhirnya jarang pulang seperti apa, akhirnya harusnya misalkan teman harus ada yang harus berkomunikasi dengan orang tua jadi menjadi kurang. Nah itu yang memang ada hal-hal yang memang sangat harus perlu diperhatikan, karena in the end of the day kita bisnis itu untuk apa kan juga ya kan, harta yang paling indah adalah keluarga kan ya, katanya keluarga Cemara kan kayak gitu ya. Dan mungkin di sini yang caranya pertama adalah menentukan jam kerja di rumah. Jam kerja tidak harus sama dengan PNS yang kerja atau mungkin pekerja kantoran yang 9 to 5 atau 8 to 4 gitu ya. Tapi apalagi misalkan teman-teman pekerja kreatif gitu ya, kan kadang-kadang butuh waktu paling oke buat mikir kadang-kadang malam hari. Nah, itu udah tentukan aja misalkan jam 8 malam, jam 12 malam jam kerjanya. Sama pagi jam berapa. Jadi tidak harus jam kerja itu nggak harus dari jam berapa jam berapa enggak, tapi memang harus ada waktu yang itu memang sudah fix, dan keluarga teman-teman tahu tuh kalau teman-teman jam segitu tuh udah nggak bisa diotak-atik kayak itu. Dan ini dikomunikasikan dengan pasangan, yang bagi sudah punya pasangan, bagi yang belum ya dengan keluarganya. Nah ini tadi sebagaimana tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya Mbak Khofifah gitu kan, memisahkan keuangan bisnis dan keluarga atau keuangan bisnis dan pribadi, karena memang ini yang kesulitan terbesar UMKM, yaitu memisahkan keuangan bisnis dan keluarga. Itu susah banget gitu ya, karena memang khususnya ini ya bagi UMKM yang bisnis itu menjadi primary income-nya gitu, karena memang ya uangnya udah nyampur di situ aja gitu. Jadi misalkan pas laris uangnya jadi satu, pas harus bayar apa, pas harus bayar SPP, pas harus bayar kebutuhan-kebutuhan. Nah itu jadi memang ini yang paling susah dari UMKM sebenarnya adalah misalkan keuangan bisnis dan keluarga, keuangan bisnis dan keuangan pribadi ya. Karena sebenarnya ketika teman-teman paling enggak ya dalam manajemen keuangan UMKM itu teman-teman startnya udah benar aja misahin keuangan bisnis dan pribadi, itu mengenerate bisnisnya akan menjadi lebih mudah, karena sekali lagi tadi kembali ke mindset bisnis, balik lagi kan bisnis itu tentang bagaimana meningkatkan modal ya, bagaimana meningkatkan uang yang teman-teman jadikan terus sebagai modal bisnisnya, di mana semakin besar gitu ya. Dan kalau misalkan uang untuk bisnisnya nyampur dengan uang keluarga, ya nggak bisa diinikan, nggak bisa, agak susah untuk kemudian mengenerate, karena apa ya? Karena nyampur gitu loh. Misalkan nih ada ada misalkan pada waktu itu salah satu UKM dampingan saya ya, itu merasa penjualannya stuck deh, penjualannya tidak terlalu banyak, makanya menurun gitu. Tapi ternyata cash dia agak banyak itu, karena dia karena merasa cash dia banyak, dia tidak menjadi kalau bisnisnya itu sales-nya kurang bagus gitu ya. Jadi dia kemudian
karena cashnya dia banyak, ternyata ujung punya ujung ternyata dia baru dapat warisan kayak gitu. Jadi uangnya nyampur jadi satu gitu. Jadi yaitu akhirnya kan kayak itu kalau misalkan nyampur kan memang ya tadi Dok, dan memang paling mudah adalah dengan ada 2 rekening, at least 2 rekening. Tapi kalau memang paling teman-teman benar-benar nggak bisa misahin, teman-teman harus benar-benar disiplin mencatat. Tapi memang kalau bisa sih harus misah rekening sih, karena memang ya ya benar-benar dipisah tuh antara keuangan bisnis dan keluarga. Nah, yang penting adalah dalam pencatatan sebuah bisnis adalah ini nih hal-hal perlu dicatat. Pertama, penjualannya teman-teman semuanya, khususnya mungkin teman-teman pelaku UMKM yang mungkin bisnisnya pas lagi rame nih, misalkan pas Ramadan kayak gini. Biasanya Ramadan itu kan banyak bisnis yang lagi rame kan ya. Bahkan salah satu klien saya itu dia produsen kue, dia itu sudah hari Ramadan kelima dia udah stop order gitu karena memang dia udah banyak banget pesenannya kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Karena banyak pesanan itu ya alhamdulillah happy gitu kan. Tapi ya akhirnya pencatatannya menjadi acak adul kayak gitu. Dan kemudian pembelian bahan baku atau pulanya, misalnya kalau teman-teman produksi berarti pembelian bahan baku. Kalau misalkan teman-teman misalkan menjualkan produk orang berarti teman-teman harga pulanya berapa dan juga biaya operasional. Ini nih yang kurang kadang-kadang sering diabaikan oleh teman-teman UMKM karena mungkin apa namanya biaya transport misalkan, oh jadi sekalian bareng nih aku nganterin barang sama untuk transport ke kuliah kayak gitu. Jadi nggak ada pembagian yang clear sehingga ya akhirnya cenderungnya kemudian jadi nggak dicatat kayak gitu. Nah ini kalau saya sih awal untuk starting bisnis saya sih tidak merekomendasikan untuk berhutang ya atau mungkin menggunakan dana orang lain ya. Karena teman-teman ketika menggunakan dana orang lain untuk berhutang kan hutang itu pasti ditagih ya. Jadi misalkan teman-teman itu bisnisnya belum ada untuk dibayarkan tapi ternyata teman harus membayar, nah itu teman akan kesulitan loh. Coba ini my opinion ya, kalau teman-teman mungkin it's okay deh. Ini karena kan memang ada beberapa teman-teman yang mungkin nggak masalah. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak merekomendasikan kepada siapapun atau UMKM yang mungkin sharing dengan saya untuk berhutang kayak gitu. Nah, karena pada akhirnya bisnis itu datang permainan intelektualitas kayak gitu ya. Karena bisnis itu memang ini ya awal-awal mungkin kita melakukan bisnis karena kita merasa kita itu happy dengan bisnis. Kita merasa apa namanya kita misalkan suka dengan makanan, akhirnya kita berbisnis makanan, mungkin seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika kita ingin mengenerate bisnis kita ingin mengembangkan bisnis kita, ya intelektualitas kita yang harus dipakai, dan di situ dashboard untuk bisnis adalah laporan keuangan. Karena di sini ibaratnya kayak kayak di mobil atau di motor itu kan, laporan keuangan itu adalah dashboard untuk mengendalikan dan bisa memenangkan dari permainan tersebut, dari bisnis itu maksudnya. Dan at least laporan keuangan ada 3 teman-teman ya, secara umum ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, dan neraca gitu ya. Bedanya apa? Ya bedanya laporan laba rugi itu secara umum fungsinya adalah pada laporan tersebut dia mengcapture bisnis kita itu pada periode itu growth-nya seberapa sih gitu loh, profit-nya seberapa, itu tercapture di laporan laba rugi. Nah, laporan arus kas itu dia memotret atau mungkin dia menginfokan kas kita pada saat itu asalnya dari mana aja, dan juga berapa nih kas kita. Kan kas itu kan kayak bensin ya, dalam apa di kendaraan kan bensin kan. Jadi kalau bensin kita nggak berapa nih, cukup nggak nih kalau kita mau pergi misalkan dari Surabaya ke Jakarta, cukup nggak nih bensinnya sekian liter gitu. Jadi kan memang nah itu dia melihatnya di arus kas. Cuma untuk melihat growth-nya itu di laporan laba rugi. Dan neraca itu karena neraca itu kan dia laporan laba rugi dan arus kas itu kan part of neraca ya teman-teman ya. Di neraca itu dia kayak misalkan kayak teman-teman misalkan menggunakan drone, lihat kan kalau pakai drone kita bisa melihat sesuatu dari atas ya, dari agak jauh gitu kan. Itu kita bisa melihat oh ternyata posisi bisnis kita itu sekarang asetnya udah segini, kasnya segini, growth-nya segini, itu kelihatannya di neraca kayak gitu. Tapi untuk mengawali ini UMKM sih paling enggak ya, kalau saya sih paling enggak disiplin nyatet itu dulu aja sih. Disiplin nyatet itu dulu, baru kemudian belajar untuk mengklasifikasikan agar
pos keuangannya itu sesuai dengan peruntukannya. Yang jelas memiliki laporan keuangan pastinya ada banyak sekali manfaat. Pertama adalah reminder bagi teman-teman kalau misalkan ketika menjumpai misalkan pada saat cash-nya tuh pada saat misalkan cash-nya turun tapi profitnya gede. Nah, itu gimana? Pernah ada tuh salah satu klien saya gitu kan, karena dia kebetulan memang dia bisnisnya di kue dan dia menitipkan konsinyasi ke beberapa tempat, dan dia profitnya gede, penjualannya gede, tapi cashnya dikit. Karena apa? Karena pada periode itu ternyata masih banyak klien dia yang belum membayar kayak gitu. Jadi tadi salesnya bagus tapi cashnya kurang karena banyak yang belum bayar. Kemudian pemisah harta bisnis dan pribadi, ya at least kalau misalkan teman-teman susah banget buat memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis, ya paling nggak di laporan keuangan itu ada catatannya. Jadi teman-teman bisa tahu tuh, sini bisnisku tuh segini, cash-nya segini yang berasal dari bisnis. Kalau ada cash yang lain atau mungkin kurang, nah itu berarti dari yang lainnya kayak gitu. Dan dari reminder itulah agar kita bisa menggunakan laporan keuangan itu untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena tadi sudah saya sampaikan, bisnis adalah permainan intelektualitas. Jangan sampai kita dalam bisnis itu irasional dalam memutuskan. Dan salah satu cara paling rasional untuk membuat keputusan dalam bisnis adalah dengan menggunakan dasar laporan keuangan. Informasi perkembangan bisnis clear. Informasi bagi penyandang dana, misalkan nih teman-teman ada menggunakan dana investor atau mungkin sudah ada dana bank masuk di sana, itu bank bukan ya investor ada dana dari teman-teman yang invest buat bisnisnya teman-teman semuanya. Nah itu yang itu perlu untuk biar clear tuh, misalkan ada tuh investor yang pengennya tuh mau untung aja gitu kan, padahal kita effortnya udah beneran nih gitu. Jadi ya pembuktian kita beneran doing bisnisnya itu ya di laporan keuangan itu. Jadi kita nggak rasa-rasa aja, tapi kita punya bukti valid yang itu bisa menunjukkan kalau we already do the right thing, tapi ya kadang ada situasi yang mungkin menyebabkan sesuatu yang tidak berjalan dengan sesuai harapan. Membantu pemenuhan kewajiban, nah ini terkait dengan perpajakan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman UMKM ya ada beberapa hal yang mungkin sudah harus memenuhi pemenuhan kewajiban gitu ya. Karena saya pun sebenarnya saya di dunia UMKM ini belum terlalu lama, saya baru mulai 2019 sebenarnya, karena pada waktu itu saya menjalankan bisnis selama 7 tahun. Saya close bisnis saya 2019. Nah, di waktu saya close bisnis itu kebetulan di Malang pada waktu itu tuh kantor pajaknya, atau bukan di Malang aja, di Indonesia mungkin itu lagi menggiat-giatkan untuk untuk pemenuhan penambahan wajib pajak gitu ya. Jadi ada salah satu teman saya itu satu-satunya alumni akuntansi yang dikenal adalah saya. Jadi hanya saya support dia untuk merapikan keuangan dan juga untuk menghandle perpajakannya kayak gitu, dan sampai sekarang. Nah itu, dan ternyata memang ya pajak harus teman-teman mulai merencanakan untuk bisa memenuhi kewajibannya. Tapi memang itu yang terpenting omset dulu lah ya, omset dulu. Itu jadi teman-teman yang jelas ya tadi itu jelas, jangan sampai kemudian ketika teman-teman sudah waktunya membayar pajak, ya teman-teman menjadi stres gitu. Karena ini ada kisah dari klien dari teman saya selama konsultan. Jadi dia kebetulan ada pasangan suami istri punya warung di daerah kampus gitu, warung. Jadi kebetulan bapaknya yang jago masak dan ibunya tuh ramah gitu. Ibunya bagian melayani gitu. Jadi bapaknya juga masak, ibunya yang melayani. Mahasiswa kan seneng tuh kan kalau kita kan datang ke suatu tempat makanan nggak cuma karena makanan aja kan, tapi karena keramahan dari penjualnya kan. Itu ibunya tuh ramah banget. Nah, hingga suatu saat dia dapat surat dari dinas pajak gitu loh, dari kantor pajak. Dan bapaknya itu kan pajaknya kan atas nama kepala keluarga kan. Kepala keluarganya kan bapaknya kan. Itu bapaknya kemudian stres gitu ya, atau mungkin kepikiran terus, ketakutan karena memang pendidikan dia memang juga tidak tinggi gitu kan. Jadi akhirnya pada waktu itu intinya kepikiran terus,
akhirnya apa, ngaruh ke masakannya. Jadi kelezatan masakannya tuh berkurang gitu. Jadi akhirnya bapaknya stres, akhirnya karena rasanya berubah, otomatis kan pengunjungnya juga akan ini kan, akan loh kok rasanya beda gitu. Sehingga sempat tutup akhirnya warung itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang udah buka lagi atau belum. Tapi ya itulah akibat parno, itu ketakutan sendiri terhadap pajak gitu. Karena sebenarnya pajak itu nggak harus ditakuti ya, dihadapi gitu. Karena ya memang hingga suatu tahap pada fase bisnis tertentu teman-teman memang harus memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.